Pada kali ini kita akan membuat suatu program yang akan menampilkan jika dua input bilangan genap dijumlah nilainya genap, maka tampil ya. Jika hasilnya ganjil, maka tampilnya tidak. Lalu, jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilnya genap. Jika dijumlahnya ganjil, maka tampil kata tidak. Lalu jika kedua bilangan tersebut berbeda dengan satu ganjil dan satu genap, jika jumlahnya genap maka muncul kata iya, jika jumlahnya ganjil maka muncul kata tidak. Nah, jadi pada program ini akan ada 3 kondisi. Di mana kondisi pertama itu ialah dua input bilangan genap dan yang kedua dua input bilangan ganjil dan yang ketiga satu ganjil dan satu genap. Nah, untuk itu kita akan buat programnya dengan menggunakan aplikasi Codeblocks dengan menggunakan file header IOStream yang berfungsi untuk agar kita dapat menggunakan si in dan si out. Nah, setelah itu kita gunakan using namespace std yang berfungsi agar kita dapat menggunakan semua berkas compile pada namespace std. Nah, pertama-tama kita buat program utamanya dulu nih. Jadi kita tulis integer main dengan tanda kurung kurawal, tanda kurung, buka dan tutup. Lalu kita buka program pertama, program utama itu dengan tanda kurung kurawal buka. Nah, pertama-tama itu kita harus deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Nah, jadi pertama-tama itu kita gunakan variabel A, B, C. Di mana A merupakan bilangan pertama, B merupakan bilangan kedua, dan sedangkan C merupakan A tambah B. Nah, jadi sesuai dengan tadi catatan. Pertama-tama itu kita tampilkan dulu, masukkan bilangan pertama. Nah, kita menampilkannya ini dengan si out. Jadi akan tampil di layar hasil program kalimat masukkan bilangan pertama. Lalu si in A. Nah, si in itu berarti kita menginputkan nilai dalam variabel A. Yang penting integer. Lalu setelah kita menginputkan A, maka akan tampil. Masukkan bilangan kedua. Nah, dalam pembacaannya, program ini akan membaca dari atas ke bawah. Instruksi yang telah kita berikan. Jadi si out masukkan bilangan kedua, maka akan tampil di layar tepat di bawah masukkan bilangan pertama. Di bawahnya itu tertulis masukkan bilangan kedua dengan si in B. Nah, kita masukkan B. Kita input nilai ke dalam variabel B dengan tipe data integer, maka merupakan bilangan bulat dan tidak boleh berkoma. Nah, setelah itu kita masuk ke kondisi, 3 kondisi tadi. Pertama-tama jika semuanya genap. If A mod 2 sama dengan 0 atau sebanding dengan 0. Sama. Sama dengan ini ditulis dengan double karena untuk membandingkan antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, setelah itu dan B mod 2 sama dengan 0. Berarti bilangan kedua, apabila bilangan kedua mod 2 sama dengan 0. Nah, dalam penggunaannya fungsi ini memakai kata atau memakai logika dan yang berarti antara kondisi 1 dan kondisi 2, berarti antara ini dan ini itu harus memenuhi, harus saling memenuhi. Jika tidak, maka kondisi if yang pertama ini tidak akan terjadi atau tidak akan tereksekusi. Nah, C sama dengan A plus B. C sama dengan A plus B. Jika C mod 2 sama dengan 0, maka maksudnya jika C genap, maka akan tampil ya si out ya end line. End line ini berfungsi sebagai enter. Si out ya jika C sama dengan bilangan yang bernilai genap, maka akan tampil ya. Tapi else jika C bukan merupakan bilangan genap, maka akan tampil tidak. Si out tidak end line, maka akan tampil tidak dan dienterkan. Lalu setelah itu, apabila kondisi ini tidak memenuhi, misalkan A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu else if A mod 2 sama dengan 1 dan B mod 2 sama dengan 1. Karena kemungkinan apabila
hasil modulus dari dibagi 2 itu antara 0 dan 1. 0 akan genap dan jika 1 maka ganjil. Nah, jadi apabila bilangan pertama dan bilangan keduanya ganjil. Jadi catatan, bilangan pertama harus ganjil dan bilangan kedua harus ganjil, maka kondisi kedua ini akan terpenuhi. Nah, jadi apabila A mod 2 sama dengan 1 dan B mod 2 sama dengan 1, maka akan tereksekusi pernyataan yang di dalamnya. Tapi jika A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 1, maka tidak akan terpenuhi kondisi ini. Nah, jadi apabila terpenuhi kondisi ini di mana-mana di mana bilangan pertama dan bilangan keduanya itu ganjil, maka C sama dengan A plus B. Dengan if C mod 2 sama dengan 0. Apabila bilangan C genap, maka akan tampil genap, end line. Cout genap, end line. Genap, enter. Tapi jika bukan, else dan pernyataan cout tidak end line, maka akan tampil kata tidak di layar dengan enter. Nah, jika C-nya ganjil, maka akan tampil yang bagian else. Tapi jika genap, maka akan tampil bagian if ini. Nah, jika A-nya genap, B-nya ganjil, atau A-nya ganjil, B-nya genap, dan tidak memenuhi kondisi kedua ini, kondisi pertama, baik itu kondisi kedua, maka akan memenuhi kondisi ketiga, yaitu else. Nah, else di sini C sama dengan A plus B. Dengan if C mod 2 sama dengan 0, cout ya, and line. Maka apabila C bernilai genap, maka akan tampil ya, dan else jika bukan genap, maka merupakan ganjil, maka akan tampil tidak di layar komputer. Nah, untuk merampingkan dalam pembuatan rumus ini, maka kita dapat menginisialisasikan jika C sama dengan A plus B. Maaf, karena dia dijumlahkan, dia pertama-tama diinisialisasikan terlebih dahulu, maka C-nya akan tetap ada di dalam tiap kondisi. Nah, kita runkan saja. Kita run. Nah, bilangan pertama, kita akan mencoba untuk memenuhi kondisi pertama, di mana bilangan pertama dan bilangan keduanya itu genap. Jadi 4 dan 6. Maka tampil iya, sama. Jika C genap, maka ya 4 tambah 6 sama dengan 10 dan merupakan bilangan genap, maka akan tampil ya. Nah, lalu kita coba lagi untuk pemastian kondisi yang kedua, di mana A-nya ganjil dan B-nya ganjil. Pertama ganjil dan bilangan keduanya ganjil. Nah, kita masukkan dulu. Kita coba 3 dan 5. Genap. 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan 8 merupakan bilangan genap. Dan memenuhi kondisi yang kedua. Setiap bilangan ganjil apabila ditambahkan, yaitu ganjil tambah ganjil itu akan menghasilkan nilai genap. Nah, lalu kita coba lagi. Jika nih, antara bilangan pertama dan bilangan kedua itu tidak sejenis, maksudnya tidak genap, tidak sama, tidak genap semua dan tidak ganjil semua. Jadi kita tulis. Bilangan pertamanya itu 3. Dan bilangan yang keduanya itu 12. 12 kan genap. Maka akan tampil kata tidak. Tidak di sini karena C sama dengan 3 tambah 12. 3 tambah 12 itu menghasilkan nilai 15. Dan 15 apabila dimodulus oleh 2, maka akan menghasilkan 1. Nah, di sini berarti 1 ini menandakan jika 15 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, apabila ganjil seperti program yang kita buat jika else. Berarti jika ganjil, cout-nya tidak, tampilannya tidak, maka akan ada enter. Nah, di sini end line. End line akan membuat suatu jarak di sini. Nah, sekian program ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.